Kalau kalian masih suka perih lambungnya ya, Bunda suka nyut-nyutan nih, lambungnya perih banget, apa yang harus kita lakukan? Dulu nih aku pasca endoskopi diberikan obat lansoprazol, sukralfat, domperidon, dan juga rebamidin. Ada yang dikonsumsi 30 menit sebelum makan, ada yang 1 jam sebelum makan, dan ada yang 2 jam setelah makan. Nah, jadi ini adalah sukralfat, aku juga pernah konsumsi ini 1 jam sebelum makan, sedangkan domperidon sama lanzo itu 30 menit sebelum makan. Kemudian setelah konsumsi obat setelah 30 menit, aku tuh konsumsi tepung gerut. Ini bagus banget untuk melindungi dinding lambung kita yang lagi luka ataupun yang lagi radang. Kemudian aku juga bakal bahas 1001 sensasi, gimana sih sembuh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku udah upload video tips mudik. Banyak sekali kemarin yang ngechat aku ya, lebih dari 10 orang. Bunda tolong sharing apa saja yang harus kita bawa kalau mau mudik. Karena mudik itu kan perjalanan jauh ya, dan kita juga harus memikirkan rutenya. Kira-kira kita naik kendaraan apa dan berapa jam perjalanan, itu juga harus menyiapkan diri. Pikirannya harus dikontrol, tenaganya juga harus cukup ya. Karena kita itu kalau misalnya terlalu kecapean, apalagi pikirannya banyak, itu cepat lelah. Saran aku juga bawa obat-obatan tertentu ya, seperti yang udah aku jelasin di video. Dan juga bawa pakaiannya atau baju-baju yang dibawa itu seperlunya aja, jangan dipaksakan mentang-mentang dari kota semuanya dibawa. Kalau bisa sih sesuai dengan kemampuan kalian aja ya. Nah, di sini aku bakal bahas lagi ya, pertanyaan banyak sekali ini, Bunda, kenapa ya asam lambung itu banyak sekali sensasinya? 1001 sensasi asam lambung. Dan menjelang lebaran ini udah banyak yang sembuh alhamdulillahnya. Ternyata Bun, asam lambung itu kalau dibawa puasa aman-aman aja ya, tapi kemarin itu habis datang bulan kok langsung muncul lagi sensasinya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan tadinya asam lambung kita udah baik-baik aja kok tiba-tiba kambuh lagi karena sesuatu hal. Dan aku juga bakal bahas ini atas nama Kawidiana Tridananti. Sore Bun, alhamdulillah saya mulai membaik ngikutin tips-tips dari Bunda dan sekarang bisa puasa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman yang udah bisa puasa, selamat ya, dan tetap jaga pola makannya, pola pikirnya, istirahatnya, dan hindari dulu makanan pantangannya ya. Apalagi selama bulan Ramadan. Jadi mentang-mentang udah enakan di lambungnya, aku mau makan gorengan pakai sambal, kalau bisa dikurangi dulu ya. Dan kalau mau makan apapun setelah berbuka puasa selalu konsumsi tepung gerut ya. Nah, tepung gerutnya yang kayak gini teman-teman. Jadi selalu sedia tepung gerut 30 menit sebelum makan nasi atau pada saat beduk kalian konsumsi air putih dulu. Setelah konsumsi air putih lanjut makan tepung gerut, bisa dicampur kurma ataupun madu. Kemudian lanjut makan yang lain agar ada pelindungnya ya teman-teman. Nah, jadi ini atas nama Widiana Tridananti udah sembuh, udah bisa puasa lagi, alhamdulillah. Semoga yang lain yang masih berjuang juga, yang masih pemulihan, lekas pulih kembali. Kemudian ini atas nama Lilestari Bun, maaf mau tanya, kalau ngilangin dada kiri nyeri, hilang timbul, nafas nggak plong. Nah, itu karena produksi asam lambung kita lagi naik. Lambung itu kan di perut sebelah kiri ya teman-teman. Jadi biasanya kalau kita telat makan, kalau kita masuk angin, kalau kita kecapean, asam lambung kita kambuh karena hal-hal tertentu. Yang kita alami itu adalah pertama di perut sebelah kiri. Biasanya mulai nyeri, biasanya banyak anginnya atau penuh begah sendawa. Dan itu mulai naik ke dada. Biasanya kita ngos-ngosan, ngap-ngapan. Hal apa yang harus kita lakukan kalau kita udah ngalamin kok nggak pelong ya nafasnya, ngos-ngosan, cepat capek? Pertama, perbanyak konsumsi air putih yang suam-suam kuku. Boleh dikasih gula ataupun madu. Saat ini tuh aku lagi konsumsi madu ya, madu murni, bunga kelengkeng. Itu dari sarang maduku, itu bagus sekali, bagus banget. Jujur ya, aku 1 bulan kurang lebih 20 hari aku puasa dan selalu konsumsi itu. Puasa aku lancar dan aku tetap kerja aktivitas itu kayak nggak ada capeknya, tau-taunya udah sore aja dan udah
nyampe di rumah nunggu beduk. Saran aku sih kalian juga boleh ya, sebelumnya aku pernah review dan pernah aku buatin videonya juga. Nanti linknya aku cantumkan di bawah sini ya. Produknya aku habis minum tadi nih. Nih aku habis bikin madunya tadi, tapi aku bikinin teh ya 2 sendok makan. Kemudian aku larutkan ke dalam air hangat yang suam-suam kuku. Setelah itu dikonsumsi. Aku itu konsumsinya pada saat sahur, setelah makan sahur, dan juga saat buka puasa. Ini enak banget, bisa menambah daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas juga. Dan ini bagus untuk lambung, menetralkan asam lambung yang lagi naik. Dan kalau misalnya lagi sakit dada, pertama konsumsi air putih, kemudian sering kompres aja ulu hatinya. Biasanya kan kalau kita lagi ngap-ngapan di perut itu kayak banyak sekali ya, ada yang mengganjal, kadang banyak gasnya. Jadi hal yang harus kita lakukan itu adalah nggak boleh telat makan, sering konsumsi air putih som-som kuku, sama setiap bangun pagi itu dikompres aja teman-teman. Sebelum makan dan minum, kompres ke dapur, masak air, kemudian masukin ke dalam botol, lalu dikompres perlahan-lahan. Jadi itu kayak angin itu bakalan keluar juga secara perlahan-lahan. Setelah dikompres, tiduran sejenak, miring ke kiri, lalu konsumsi air hangat suam-suam kuku. Makannya juga harus dikunyah halus ya. Kemudian sering latihan pernafasan diafragma. Jadi rutinin juga olahraganya di pagi hari. Setelah sahur ya, aku tuh biasanya olahraga kayak treadmill atau stretching, mutar beberapa putaran di lapangan dekat rumah. Kemudian aku duduk selonjoran sambil lakukan latihan pernafasan diafragma. Tarik nafas, tahan, hembuskan mulus-mulus secara perlahan-lahan. Lakukan sesering mungkin ya. Kemudian hindari juga mengangkat beban-beban yang berat. Kalau kalian kecapean juga jangan diforsir ya kerjaannya, sesuai dengan kemampuan aja. Semoga lekas sembuh ya Kak Lili Lestari. Nah kemudian ini aku bakal bahas juga atas nama Pia Sophia. Kayaknya saya kambuh karena efek pola makan deh. Kadang saya kacau jadwal makannya, kadang jalan keluar suka lupa makan, jadi lewat kambuh deh. Jadi teman-teman, atur jadwal makannya. Kalau kita udah riwayat gastritis ya, apalagi GERD, harus tepat waktu makannya, nggak boleh telat. Makannya itu 2 jam sekali. Kalaupun kalian udah nggak ada sensasi pun udah enakan, cuman kalau lagi telat makan itu pasti ada aja sensasinya. Jadi kemana-mana pun kalian wajib banget bawa cemilan ya. Cemilannya apa aja? Bisa biskuit regel, biskuit gandum, bisa go potato. Kemudian selalu bawa air mineral, itu wajib banget. Air mineral itu pH-nya tinggi, jadi bisa menetralkan asam lambung yang lagi tinggi atau yang lagi naik. Jadi kalian wajib banget selalu stok air mineral ya. Baik itu mereknya apa aja, yang penting air mineral. Lebih bagusnya sih suam-suam kuku. Aku itu dulu selalu bawa termos ya, yang gedenya segini, dan itu tahan panas sekitar 6 jam. Jadi aku selalu bawa itu teman-teman. Semoga lekas sembuh ya Kakak Pia Sophia. Jadi atur jadwal makannya. Untuk pola makannya kayaknya udah pernah aku buat di videonya. Adapun kalau misalnya nggak ada, nanti aku buatin lagi videonya ya. Tapi ini kan lagi bulan Ramadan ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menerapkan pola makannya 2 jam sekali, boleh ya. Kalau belum sanggup puasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah puasa, jaga pola makannya aja, jaga menu-menunya, dan hindari makanan pantangannya. Karena kalau misalnya kita udah bisa puasa dan kita makan atau melanggar lagi, itu pasti ada aja sensasinya. Dan kita tuh harus tahu, aku kok kambuh lagi ya. Aku tuh biasanya selalu introspeksi diri. Hari ini kok aku kambuh, kemarin aku baik-baik aja, bisa taraweh. Oh iya, ternyata aku mau datang bulan. Seperti teman kita tadi, datang bulan itu karena faktor hormon. Kemudian karena pikiran. Biasanya orang halangan itu, orang datang bulan itu moodnya itu naik turun. Kadang sedih, kadang happy, kadang emosian. Jadi itu adalah salah satu bisa menimbulkan asam lambung kita juga naik. Makanya kita harus sering-sering melakukan relaksasi, dengerin musik-musik relaksasi, dengerin meditasi atau lakukan meditasi, lakukan yoga, agar kalian itu gak selalu emosi, agar tetap stabil, pikirannya dikontrol, jadi lambung juga nyaman, gak bakalan ada gejala ataupun efek apapun ya, meskipun kita lagi halangan. Kemudian sering olahraga itu juga bagus, sama perbanyak konsumsi air putih. Jangan telat makan, makannya dikunyah halus agar tidak menimbulkan bega atau sensasi lagi. Kemudian ini atas nama Arman Mawi, obat yang medisnya untuk perut perih bun.
Kalau aku konsumsinya itu omeprazol ya. Kemudian dulu diresepkan juga sukralfat. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kalian lagi perih-perih lambungnya atau suka kambuh, selalu sediain ini sukralfat ini ya. Inpepsa ini bagus, cuman mungkin harganya itu agak mahal ya. Ini aku beli 100.000, ini aku udah lama nggak konsumsi, cuman itu bungkusnya aku tetap simpan karena biasanya banyak sekali yang nanya, Bunda sukralfatnya kayak gimana sih? Ada yang Inpepsa, ada yang suspensi. Kalau Inpepsa yang ini harganya itu 100 ribuan. Kalau yang putih itu harganya di bawah 50 ribuan lah ya. Jadi kalian boleh stok ini 500 mg. Dikonsumsinya itu biasanya aku 1-2 sendok makan tergantung dari kondisi kita. Kalau perutnya lagi perih atau lagi nyut-nyutan, konsumsi ini ya 30 menit sebelum makan. Kemudian setelah konsumsi ini, lanjut konsumsi tepung Garut. Masya Allah, ini pasti cepat pemulihannya. Karena apa? Ini untuk melindungi dinding lambung kita yang tadinya luka, yang tadinya ada radang, yang tadinya ada tukak, ataupun ada iritasi. Jadi kalian rutinin konsumsi ini agar lambung itu nggak suka perih, nggak suka melilit. Nah, kalau misalnya Bunda ada obat herbalnya, konsumsi madu Zetsmart. Ini juga bagus. Aku tuh konsumsi pada saat berobat dan pemulihan 30 menit sebelum makan ya. Ini udah mau habis dan aku itu kemarin habis 9 botol. Ini aku beli sendiri teman-teman. Harganya ini 145.000, tapi saat ini kayaknya udah banyak yang turun deh harganya. Kalian boleh cek ya, nanti aku cantumkan linknya di bawah sini. Aku tuh punya langganan ya, sampai langganan sama distributornya. Jadi jangan sampai yang palsu ya, belinya harus yang asli. Nah jadi teman-teman kalau lagi ngalamin perutnya perih, nyut-nyutan atau suka kambuh, selalu stok ya, saran aku tepung Garut, kemudian sukralfat Inpepsa ataupun suspensi yang mana aja yang sukralfat, atau juga Lanzo. Kalau aku dulu ya pada saat pemulihan setelah endoskopi, aku tuh konsumsinya sukralfat, kemudian Lanzoprazol, Dompridon. Itu 3 paket itu aku konsumsi 30 menit sebelum makan. Kalau yang sukralfatnya aku konsumsinya 1 jam. Jadi ini misalnya sejam lagi aku mau makan, aku konsumsi sukralfat dulu. Kemudian setelah konsumsi sukralfat 30 menit, aku lanjut konsumsi Lanzo sama Dompridon. Itu adalah yang aku konsumsi. Kemudian kalau udah 30 menit konsumsi Lanzo dan juga Dompridon, aku lanjut makan ya. Tapi kalau misalnya masih perih banget ya, konsumsi ini dulu tepung Garut. Habis konsumsi tepung Garut baru kasih jeda 30 menit lagi baru konsumsi nasi. Itu cepat pemulihannya karena ini fungsinya untuk melindungi dinding lambung kita yang luka ataupun yang suka perih dan juga yang sering nyut-nyutan atau karena iritasi, tukak ataupun karena ada gangguan di lambung. Biasanya itu kenapa sih suka perih lambung kita? Karena itu ada gangguan di dinding lambung ya, ada luka ataupun mungkin ada radang. Nah kemudian ini atas nama Kak Umar Sanjaya. Selamat sore Bun, benar kata Bunda asam lambung itu 1001 sensasi. Saya mengalami semuanya, minta solusinya Bun, gimana berjuangnya? Pertama ya, harus ikhtiar. Jadi kita tuh harus fokus sama pengobatan. Nah mau pengobatan tradisional, herbal, ataupun pengobatan medis, harus ikhtiar. Boleh digabung nggak? Boleh. Biasanya kita konsumsi obat herbal sama medis itu dikasih jeda 3 jam. Nanti konsultasikan ke dokter, dok aku boleh nggak sih konsumsi herbal? Biasanya dokter boleh, yang penting itu obat-obatan tradisional. Kalau aku dulu disaranin konsumsi kunyit. Kalau kunyit itu bisa dibantu sama madu Zetsmart ya. Jadi biasanya kalau mau konsumsi obat dokter kasih jarak 3 jam. Kemudian kontrol pikiran, rubah pola pikirnya yang tadinya sering overthinking. Jadi jangan selalu menyendiri, lakukan kegiatan yang positif, lakukan hal-hal yang menyenangkan, lakukan hobinya agar pikirannya nggak selalu dihantui rasa takut, ya rasa bersalah, rasa nggak enakan. Jadi cuek aja, yang penting kita itu sudah melakukan atau sudah berada di jalan yang benar, nggak pernah ganggu orang lain. Jadi aku tuh selalu melakukan hobi aku, kayak aku suka masak kue, bikin kue, kemudian aku tuh senang nonton film-film jadul, aku senang dengerin sholawat, jadi aku lakukan itu. Kemudian aku dulu sering ikut komunitas-komunitas kajian, aku ikut komunitas lari, olahraga, jadi alhamdulillahnya ya terbantu banget sama itu. Kemudian selain itu juga
jadwal makannya 2 jam sekali, sama menu-menunya diperhatikan ya. Hindari makanan pemicu ya, seperti gorengan, pedas-pedas, cabai mau lada. Kemudian buah-buahannya juga dihindari, kayak jeruk itu juga dihindari ya, sama yang asam-asam, nanas, nangka, kemudian salak, duren, cempedak. Buah-buahan yang aku konsumsi dulu itu adalah hanya pepaya sama melon, dan juga buah naga, pisangnya pun aku pilih-pilih karena pisang barangan ataupun pisang kepo itu bagus ya. Jadi kalian boleh coba di rumah. Kemudian sayur-sayuran yang aku konsumsi itu adalah wortel, bayam, kemudian kacang panjang. Tapi sering itu adalah bayam sama wortel, kacang panjang, buncis. Itu aku bolak-balik itu, kadang daun katuk kalau aku lagi pengen yang di bening-bening. Kalian boleh coba di rumah ya. Dan kalau konsumsi obat itu harus disiplin. Kalau berobat sama dokter, konsumsi obatnya itu 2-3 bulan, tergantung dari kondisi masing-masing orang. Jangan dikasih obat 3 kali sehari, konsumsinya hanya sekali, itu pun jarang-jarang. Itu nanti akan menghambat proses penyembuhan kita. Penyembuhan kita itu membutuhkan waktu 2 bulan ya, atau 8-10 minggu. Tapi tergantung dari kitanya. Kalau mau cepat sembuh ya harus disiplin. Sedang pengobatan pun kita harus disiplin dari pola makan, pola pikir, pola tidur, dan harus melakukan olahraga ya. Jadi terapkan pola hidup sehatnya. Kayak gitu ya teman-teman, dan jangan kecapean, jangan suka ngeluh-ngeluh, jangan lupa bersyukur karena kita itu dikasih ujian ya, penyakit ya karena kita mampu, dan semua itu ada sebab akibat. Aku ngalamin ini karena ya aku dulu bandel, suka telat makan, suka makan berlebihan, makan pedas dan lain sebagainya. Itu pasti kita pernah melakukan hal itu. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat sharing aku kali ini. Terima kasih yang udah bertanya, terima kasih juga yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.